memandang wajah-Mu, ya Bapakku. Dengan senyuman-Mu Kau meneduhkanku. Ku panggil nama-Mu, oh Yesusku. Dengan pasti Engkau menjawabku. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Oh, Kau menjadikanku sahabat-Mu. Tiada sekalipun Kau membiarkanku di saat ku lelah tuh berjalan. Dengan segera Engkau menggendongku. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Oh, di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Untuk menerima kebenaran firman, biar kehidupan kita siap dibentuk ya sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, kalau kita merindukan
masa depan yang baik, merindukan agar kehidupan kita ini tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kita baca dalam Amsal 13 ayat yang ketiga. Amsal Sulaiman pasal 13 ayat yang ketiga. Amsal Sulaiman 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. nyawanya terpelihara. Terus, Siapa yang lebar bibir, tapi siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibir apa itu? Besar? Iya, lebar bibir atau besar mulut ya. Orang yang besar mulut itu akan ditimpa oleh kebinasaan. Makanya kita perlu menjaga mulut kita ya, supaya kita ini terpelihara. Haleluya. Nah, supaya mulut kita ini bisa berkata yang benar, maka hati harus dipenuhi dengan firman Allah. Kalau hati kosong dari kebenaran firman Allah, jelas yang keluar banyak hal-hal yang tidak benar. Kalau sampai kita banyak berkata yang tidak benar, apalagi jahat, jelas kita tidak akan mengalami pemeliharaan. Ya, kita baca lagi Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat yang kedua. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, Siapa memelihara mulut, ya mulut sama lidah ya tentu. Terus memelihara diri daripada kesukaran. ya, ya. Siapa memelihara apa? Tadi? Siapa memelihara mulut dan Siapa lidah, memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. ya, Tuhan akan jauhkan kita dari kesukaran kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang menjaga, memelihara mulut dan lidah kita, sehingga kita tidak berkata sembarangan. Paling tidak perkataan kita harus bisa dipertanggungjawabkan, sebab kalau kata-kata kita ya banyak bohong, kata-kata kita nggak bisa dipercaya, ya jelas kita tidak akan mengalami pemeliharaan. Satu lagi, Yakub 3 ayat yang ke-10. Surat Yakub pasal 3 ayat yang ke-10. Surat Yakub pasal 3 ayat yang ke-10. Yakobus ya. Ayat ke-10. Dari mulut yang satu Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. sebagai anak Tuhan nggak boleh ya. Sebentar mulutnya berkata baik soal berkat, soal ya pokoknya hal-hal yang baik, sebentar lagi kutuk, sebentar memuji, sebentar mengutuk, sebentar keluar kata-kata yang baik, sebentar lagi kata-kata yang jahat. Mari kita akan memeriksa pada saat ini ada satu kehidupan yang perkataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia bisa mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap raja
sebagai pimpinan, kadang-kadang mengutuk, kadang-kadang memuji. Gimana katakan jangan seperti itu. Sebagai orang benar kalau berkata ya di atas yang ya, tidak ya tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita akan melihat ada seorang yang sebagai bawahan, sikapnya terhadap atasannya tidak baik, dan sebenarnya orang ini layak mendapat hukuman dari raja, tapi untung kehidupan itu masih bisa mendapat pengampunan. Seharusnya layak dihukum, tapi karena raja ini ya mau mengampuni, nggak sampai dihukum. Tapi kesempatan yang diberikan tidak membuat kehidupannya berubah, akhirnya kena hukuman. Siapa itu? Kita akan membaca 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 36 sampai 46. Ya, di sini kita akan melihat ada satu kehidupan yang sudah mendapat kemurahan, tapi kemurahan itu tidak dihargai atau melanggar. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 36 sampai 46. Ayat 36. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana, Diam di sana, dan janganlah keluar dari sana kemana-mana jangan pun. keluar dari sana. Sebab ketahuilah, Tahu. sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar Kalau sampai kamu berani keluar, dan menyeberang sungai Kidron, ya pastilah engkau mati dibunuh, pasti kau mati dibunuh. dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, Apa jawab Simei? baiklah demikian, Baik, saya setuju. Saya mau melakukan apa yang raja perintahkan. seperti yang tuanku raja katakan, Ya, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. ya, siap melakukan. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Ya, Simei taat sampai beberapa waktu lamanya. Terus Dan sesudah lewat 3 tahun, setelah lewat 3 tahun, dia selama 3 tahun dia tunduk taat dengar-dengaran. Tapi setelah 3 tahun lewat, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei ada berita bagi Simei lari kepada Akis bin Maaka, bahwa 2 hambanya itu pergi minggat melarikan diri ke seorang raja yang namanya apa? Akis bin Akis, Maaka, ya, raja Gad. di Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah, Ya. kedua orang hambamu ini ada di Gad. Ada berita bahwa hambanya pergi ke Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya. Simei begitu mendengar tanpa pikir panjang, dia langsung pergi dari Yerusalem. Dan pergilah ia ke Gad kepada Akis Ya, untuk mencari hambanya itu. ya, Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem Nah, ke Gad, Salomo mendapat berita bahwa Simei yang tadinya sudah setuju siap melaksanakan taat kepada raja, ternyata dia diam-diam keluar dari Yerusalem. dan sekarang sudah pulang. Maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, Nah, Simei dipanggil lagi sama. bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan Kan sudah, ya. dan, menyuruh. Terus, dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, ya, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. nah, terus. Mengapa engkau
Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Mengapa Tuhan engkau itu tidak menepati sumpah demi Tuhan? dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Ya, Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, ya. maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Ya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Simei pada zamannya Raja Daud, ayah daripada Salomo. Simei ini pernah mengutuki Daud sebagai raja. Tapi Daud memberikan pengampunan. Demi Tuhan, aku tidak akan membunuh kamu. Tapi pada waktu Daud mau mati, Daud memberi nasihat kepada Salomo, dan Daud berpesan kepada Salomo bahwa Salomo ini sebagai raja yang penuh dengan hikmat dalam menghadapi apapun, ya. Salomo harus tegas, termasuk menghadapi Simei ini, termasuk menghadapi Imam Abiatar, termasuk menghadapi yang lainnya yang hidupnya tidak tunduk, tidak taat kepada raja. Maka Salomo yang akan memberantas semuanya, termasuk Simei. Dan Daud memberi nasihat kepada Salomo, kalau dulu Simei telah mendapat pengampunan, tapi sekarang setelah Salomo menjadi raja, apa kata Daud? Ayat 8 dan 9. Ayat yang ke-8. Juga masih ada padamu Simei bin Gedara, orang Benyamin dari Bahurin. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman. Janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Waktu zamannya Daud, Simei walaupun dia mengutuki Daud sebagai raja, Daud masih memberi pengampunan. Dan dia mengatakan, aku tidak membunuh, walaupun seharusnya dibunuh, ya. Tapi Daud tidak mau, tapi diserahkan kepada Salomo. Salomo orang yang bijaksana, dia masih beri kesempatan kepada Simei untuk membuat rumah, dan Salomo bilang, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem dan jangan sekali-kali keluar dari Yerusalem. Sebab kalau kamu sampai berani keluar dari Yerusalem, kamu pasti mati. Ternyata pesan dan perintah Salomo ditaati oleh Simei hanya dalam waktu 3 tahun. Saya siap melaksanakan segala perintah. Setelah 3 tahun lewat, Simei mendapat berita bahwa 2 hambanya pergi meninggalkan rumah majikannya. Kemudian tanpa pikir panjang, tanpa sepengetahuan Salomo, Simei diam-diam pergi meninggalkan Yerusalem. Padahal dia sudah bersumpah, baik, saya akan melaksanakan
apa yang Tuhan perintahkan. Tapi begitu mendengar kedua hambanya pergi dari rumah Simei, Simei langsung tindak mengambil kedua hambanya ya, yang ada di Gad. Kemudian dengan diam-diam dia kembali ke Yerusalem. Dia pikir Salomo nggak tahu. Ya, dia pikir Salomo nggak tahu. Tapi Salomo mendengar berita itu Simei, dia pernah keluar dari Yerusalem, sekarang sudah kembali. Membuat Salomo jadi sudah apa yang sudah dipesankan oleh Daud. Ya, Daud mengatakan bahwa Salomo itu orang yang berhikmat, tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi Simei. Makanya Daud bilang, sekarang Simei jangan dibiarkan. Dulu Simei pernah mengutuki saya, tapi masih mendapat pengampunan. Tapi sekarang jangan diberi kesempatan. Tapi Salomo dengan hikmat, ya, dia nggak langsung bunuh, dia nggak dikasih kesempatan. Kamu tinggal di Yerusalem, kamu bangun rumah di Yerusalem, dan jangan keluar dari sana. Enak sebenarnya. Tapi Simei dasar hatinya ada roh ketidaktaatan kepada atasannya. Simei ada roh ketidaktaatan kepada Raja Salomo. Itu yang membuat Simei begitu mudah meninggalkan Yerusalem yang merupakan perintah Salomo, jangan pergi dari Yerusalem. Simei begitu mudah meninggalkan Yerusalem dengan sembunyi-sembunyi. Dan akibatnya apa? Mancung. Betul-betul mengalami kehilangan nyawa. Nah, Simei tidak menjaga mulut. Hanya sebatas 3 tahun dia taat, dia tunduk kepada pimpinan. Setelah itu dia melakukan pelanggaran sekalipun kecil, cuma sebentar, dan balik lagi. Tapi kan sudah melanggar. Sudah dibilang jangan pergi dari Yerusalem. Kamu pergi dari sana, kamu akan mati. Ya, ternyata Simei tidak mau dirugikan. Simei tidak mau kehilangan. Gara-gara perkara jasmani, Simei melakukan pelanggaran yang akibatnya ya perkara kecil, seperti tadi yang disaksikan ya istri saya sudah cari itu jam di mana-mana, di tolpas itu sudah saya angkat, nggak ada. Ya perkara kecil, tapi dia berdoa, Tuhan tunjukkan di mana jam saya. Lah ada di situ. Padahal waktu saya buka nggak ada di situ. Sudah saya cari di situ. Perkara kecil. Tapi Tuhan tunjukkan, karena kamu berdoa, kamu minta sama saya kabulkan. Saudara bangun tidur berdoa enggak? Jujur. Kalau jujur, Tuhan ampuni. Ya, kalau enggak jujur, saudara enggak dapat pengampunan loh. Bangun tidur berdoa enggak? Siapa yang berdoa? Oh, yang lainnya enggak berdoa nih. Wah, lupa ya. Lupa. Nah, nanti jangan lupa lagi ya. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan walaupun laparnya kayak apa jangan buru-buru, doa dulu. Ya. Itu penting berdoa loh. Sepele tapi Tuhan itu ada, Tuhan dengar.
Apalagi kita menghadapi masalah yang cukup berat, perlu banyak berdoa. Ya. Dan jangan berdoa tok, kita perlu menyembah Tuhan. Lu apa bedanya sih berdoa sama menyembah? Beda enggak? Berdoa sama menyembah Tuhan. Saudara bisa membedakan enggak? Berdoa sama menyembah, beda enggak? Saya tanya sama siapa ya yang jawab? Saudara enggak menjawab, memang enggak ngerti atau enggak mau jawab? Biar saya ngomong sendiri gitu tak? Ya. Berdoa beda dengan menyembah. Berdoa itu saudara minta kepada Tuhan, saudara mendoakan orang lain, saudara berdoa untuk keperluannya, untuk masalahnya, itu berdoa. Lalu menyembah kayak bagaimana? Kalau menyembah itu hanya memuji Tuhan, menyembah, mengagungkan pribadinya. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan luar. Itu pujian. Ya. Makanya dalam tabernakel itu kalau berdoa itu mezbah bakaran. Kalau menyembah itu mezbah dupa. Tempatnya juga berbeda. Kalau berdoa, anak Tuhan yang suka berdoa baik, itu masih di halaman juga. Tapi kalau anak Tuhan sudah berada di ruangan kudus, dia suka menyembah Tuhan. Nah, sekarang berdoa enggak, menyembah enggak, mau jadi apa? Ya. Nah, saudara, kita melihat di sini seorang yang bernama Simei. Simei ini aduh berani mengutuki raja. Ya. Sebentar ngomongnya baik, sebentar ngomongnya jelek. Dalam Yakub tadi, sebagai anak Tuhan tidak boleh demikian. Jangan dari mulut ini keluar ya kata-kata berkat dan kutuk. Sebentar memberkati, sebentar ngutuk. Sebentar ngomong yang baik, sebentar ngutuk. Apalagi kepada pimpinan, sebentar memuji pimpinan, wah om hebat, sebentar lagi om jelek, om jahat, om itu nggak boleh. Ya, jaga mulut. Mulut ini untuk kita mengalami pemeliharaan, baik dan tidaknya masa depan kita itu bisa bergantung dari mulut kita. Simei waktu mendapatkan perintah dari Salomo, siap, saya mau melakukan apa yang raja perintahkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun taat, tinggal di Yerusalem. Begitu lewat 3 tahun, mendapat berita kehilangan. Ya, ada masalah jasmani yang mungkin secara manusia Simei dirugikan, dan karena takut dirugikan, takut kehilangan, Simei ada 2 pilihan, tetap di Yerusalem atau keluar dari Yerusalem. Gak tahan. Dalam menghadapi ujian ini, Simei dihadapkan kepada taat kepada perintah atau melanggar. Nah, karena Simei takut kehilangan 2 hambanya, tanpa pikir panjang, tidak sepengetahuan dari Raja Salomo, tanpa izin, Simei keluar diam-diam ya untuk mendapatkan kedua hambanya yang sudah minggat. Tahu minggat? Keluar. Ya, Arya. Nah, dia pikir kalau mau nggak tahu apa, nggak masalah, ini kan masalah kecil. Ya, masalah kecil bisa jadi besar. Masalah kecil bisa membuat fatal kalau dibiarin. Ya, rupanya Simei ini
waktu dia mengutuk Raja Daud, selamat, nggak dihukum. Sekarang dia diperintahkan untuk buat rumah di Yerusalem dan untuk tetap tinggal di Yerusalem. Seandainya Simei tetap tinggal di Yerusalem, selamat. Selamat. Sekarang betapa banyak baik jemaat sampai yang namanya hamba Tuhan yang sudah dibekali dengan pengajaran, ya, nggak bertahan dalam pengajaran, keluar dari pengajaran. Kenapa? Gara-gara dunia, jasmani, banyak, ya. Dan banyak jemaat yang tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Karena apa? Takut kehilangan yang jasmani. Yang rohani dikorbankan, yang jasmani dikejar. Kecil, hal kecil, tapi sudah merupakan satu pelanggaran. Tidak taat kepada pimpinan, tidak taat kepada atasan, dan dia melanggar, dia pikir nggak ada akibatnya. Ternyata akibatnya fatal. Memang Salomo nggak tahu kalau Simei pergi dari Yerusalem. Salomo nggak tahu. Tapi yang namanya berita itu datang. Tahu-tahu ada yang bilang, Simei itu pernah keluar. Dia sudah kembali. Loh, kok berani? Padahal sudah bersumpah tidak akan pergi meninggalkan Yerusalem. Tapi kok begitu mudahnya meninggalkan Yerusalem tanpa izin, tanpa sepengetahuan Raja Saul. Wah, sudah nggak ada kesempatan lagi bagi Simei. Ya, haleluya. Kepalanya dipancung. Di firman Tuhan dalam Amsal, siapa memelihara mulutnya, dia terpelihara nyawanya. Barang siapa lebar bibir, besar mulut, atau sebentar memuji, sebentar mengutuk, kena akibat. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa jadi anak Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau sudah mulai bohong, nggak bisa lagi dipercaya. Daud mengampuni kepada Simei, tapi Daud sudah tidak percaya lagi kepada Simei. Memang mendapat pengampunan, tapi Daud sudah nggak percaya lagi kepada Simei. Diserahkan kepada Salomo. Ya, dan Salomo gas, nggak ada kompromi. Mau imam, mau siapa, ya. Daud sudah ngasih tahu, ini begini, ini begini, ini begini, serah kamu. Ya, haleluya. Mari saudara, kalau Salomo memberi perintah kepada Simei, kamu harus tetap di Yerusalem, jangan keluar dari Yerusalem. Walaupun akhirnya kembali, biar kembali tapi sudah keluar, fatal. Ya, haleluya. Apa itu Yerusalem? Yerusalem bagi kita sekarang itu menunjuk kepada firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Itu Yesaya 2 ayat 3. Coba dibaca. Ini Yerusalem. Yesaya 2 ayat yang ketiga. Yesaya 2 ayat yang ketiga.
Ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ya, mari mari kita naik ke gunung Tuhan, naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ya, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, ya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. ya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, Dari Sion akan keluar pengajaran. dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau disatukan, Yerusalem itu adalah menunjuk kepada firman Tuhan dalam bentuk pengajaran buat kita sekarang. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan dalam bentuk pengajaran, jangan keluar dari situ, ya. Kalau keluar dari situ, kita akan kehilangan nyawa. Kita akan mengalami kerugian yang sangat. Tapi kalau kita pegang pengajaran, kita lakukan itu pengajaran yang membuat kehidupan kita mengalami penyucian, kita akan dipermuliakan oleh Tuhan untuk dijadikan menjadi sidang mempelai perempuannya, dan pasti diberkatilah. Ya, makanya saya dalam menghadapi ujian sampai jemaat habis sekalipun, tetap saya pegang firman pengajaran. Memang sepertinya kalau kita berpegang pada firman pengajaran gagal, nggak cepat berhasil, kok nggak ini. Tapi Tuhan mau melihat ketekunan, kesetiaan kita. Kalau kita tekun setia, pasti kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Nah, Simei yang sudah mendapat kemurahan pada zamannya Daud, nggak dibunuh, masih mendapat pengampunan. Tapi Daud sudah nggak percaya lagi kepada Daud menyerahkan kepada Salomo, dan Salomo masih beri kesempatan. Kalau saja Simei mau dengar-dengaran, dia sudah bikin rumah di Yerusalem, dia tidak melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Salomo, Simei pasti enak. Tapi yang namanya manusia, ya daging ini, tinggal di pengajaran nggak enak lah, ini kurang bebas, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak enak. Apalagi nggak mau kehilangan, nggak mau dirugikan. Seperti Simei tadi, kedua hambanya dia pergi, nggak mau kehilangan kedua hambanya, itu perkara jasmani, membuat Simei melanggar aturan, melanggar perintah yang melalui sumpah dilanggar. Akibatnya fatal. Seharusnya Simei tetap mau tunduk, taat kepada Salomo, bahagia. Tapi karena ya anggap kan ini saya kan kembali lagi, kan cuma sedikit melanggar, teman keluar mengambil hambanya yang dua yang lari itu dibawa pulang lagi, kan nggak apa-apa, yang penting kembali lagi. Tapi kan sudah keluar, sedangkan Salomo bilang jangan sampai keluar, dengan apapun alasannya jangan keluar. Ya, sekalipun dua hambanya itu pergi, kalau dia nggak sampai keluar ke sana, selamat. Seharusnya Simei tunduk, tetap taat kepada pimpinan. Coba Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat 7. Ya, ini seharusnya Simei tunduk. Ayat yang ke-7. Ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. ya. Perhatikanlah akhir hidup mereka, Perhatikan akhir hidupnya, dan contohlah iman mereka. ya. Kemudian ayat yang 17, ayat 17, Taatilah pemimpin-pemimpinmu, taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, tunduk pada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, ya.
sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ya, Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, ya, bukan dengan keluh kesah. bukan dengan keluh kesah, bukan terpaksa. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Iya. Kalau pemimpin ya dalam memimpin jemaat keluh kesah karena jemaatnya nggak taat, nggak mau tunduk, semaunya sendiri, akhirnya pemimpin ya melayani tapi dengan keluh kesah, jemaat nggak diberkati. Saudara mau diberkati, tunduk, taat kepada pimpinan, jemaat diberkati. Sebab apa? Kalau sampai pemimpin melayani dengan keluh kesah, jemaat nggak dapat apa-apa, alias nggak diberkati. Iya, jangan seperti Simei. Simei sekali, dua kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun tunduk, taat, nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Takut kehilangan, takut dirugikan, akhirnya melakukan pelanggaran walaupun kecil tapi kan fatal. Jangan dianggap pelanggaran itu kecil, nggak apa-apa ya. Ya emang kalau kita pikirkan kan nggak apa-apa sebenarnya. Si Mei keluar sebentar untuk mengambil pembantunya itu kan, dan balik lagi. Kalau menurut pikiran kita kan nggak apa-apa, yang penting kembali lagi. Tapi Salomo nggak ada kompromi. Sebab sudah bilang jangan keluar. Sekali kamu keluar dengan alasan apapun, kamu akan mati. Nggak bisa ditawar lagi. Dan benar, karena Simei tidak tekun, Simei melanggar perintah, hukumannya pancung, kehilangan nyawa. Bukan hanya Simei, sampai Imam Abiatar dan juga ada yang satunya lagi yang membunuh dua panglimanya Daud. Nggak ada perang kok, bunuh, serahkan kepada Salomo. Dan ketiga-tiganya ini baik Simei maupun Imam Abiatar dan yang lainnya yang melakukan pembunuhan, kalau nggak salah Yoab. Ya, kalau nggak salah Yoab yang membunuh dua panglimanya Daud, panglima perangnya. Abner, siapa itu? Masih mendapat pengampunan, tapi zamannya Salomo habis. Mari saudara, kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan saya mau ikut Engkau, saya mau setia, saya mau taat, lakukan itu. Saudara diberkati Tuhan, saudara akan berhasil. Tapi kalau kita sudah bernasar, sudah berjanji seperti Simei tadi, sudah bersumpah, saya mau lakukan, ternyata melanggar, habis. Ya. Nah, saudara, jangan sampai kita di dalam Tuhan mengatakan ya, tapi tidak, tidak, tapi iya. Ya. Ini namanya apa? Kalau Simei bilang iya tapi tidak, berarti apa? Blind. Sedangkan orang benar ya ya, tidak tidak. Sebab di dalam Tuhan hanya ada kata ya. Untuk Tuhan ya, untuk ibadah ya, untuk melayani ya, bukan ya tidak. Untuk setia kepada Tuhan ya, amin. Saudara mau setia kepada Tuhan? Oh, nggak ada amin di situ. Mau setia kepada Tuhan? Kalau nggak setia, buat apa jadi orang Kristen? Sebab nanti yang setia itu yang akan dipilih oleh Tuhan. Yang nggak setia ya nggak dipilih. Banyak yang dipanggil
Tapi buat apa kalau nggak dipilih? Yang dipilih yang tekun, yang setia, yang mau pikul salib, yang mau menyangkal diri dan tetap mengiringi Yesus. Tapi kalau takut pikul salib, menjadi seterunya salib, Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Kalau sampai menjadi seteru salib, yang menjadi Tuhan bukan Yesus, tapi perut. Bertuhankan perut, menjadi seterunya salib. Ini banyak orang Kristen nggak mau menderita untuk Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mau menderita untuk firman, tapi untuk dunia dia mau menderita. Ya, untuk perkara dunia bersedia menderita, tapi untuk Tuhan takut menderita, nggak mau pikul salib, nggak mau menderita buat Tuhan. Tapi kepinginnya apa? Disempurnakan. Kepinginnya apa? Jadi mempelai Tuhan. Nggak bisa. Kalau mau menjadi mempelainya Tuhan, mau menjadi yang dipilih oleh Tuhan, harus mau menderita bersama-sama dengan Dia. Kita dipanggil bukan sekedar menjadi orang percaya. Oh, percaya enak ya. Jadi orang percaya enak. Bukan hanya dipanggil jadi orang percaya, tapi harus bersedia menderita untuk Dia. Mau enggak? Mau menderita untuk Tuhan? Menderita untuk firman? Banyak enggak mau, makanya diam saja. Takut ya. Padahal kalau kita mau dipermuliakan bersama Tuhan, Pak, di suratan Roma kalau nggak salah ya, Roma di mana dikatakan sana, kalau kita mau dipermuliakan bersama Dia, kita harus mau menderita untuk Dia. Saya tahu ya. Untuk kita dipermuliakan bersama Dia, maka kita harus bersedia menderita untuk Dia. Ya, terima kasih. Coba Roma 8 ayat 17. Iya. Dan jika kita adalah anak, Dan jika kita adalah anak-anak Tuhan, orang percaya, maka kita juga adalah ahli waris. kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, Orang yang berhak menerima janji-janji Allah termasuk kesempurnaan itu. yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, Ya, yaitu yaitu jika kita menderita jika kita menderita bersama-sama dengan bersama Dia, dengan Dia. supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Nah, Dia. ini kalau nggak mau menderita bersama Dia, kita nggak akan dipermuliakan. Kita tidak akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi kita ini bukan hanya jadi orang percaya, keluar masuk gereja, muji Tuhan, senang, diberkati. Bukan hanya itu, tapi harus bersedia menderita bersama Dia. Baru nanti kita akan dipermuliakan. Nah, rupanya si Mai nggak mau menderita di Yerusalem. Padahal di Yerusalem sudah enak, suruh bikin rumah, tinggal di situ, dijamin di situ. Tapi begitu mendengar dua hambanya keluar, dia nggak mau kehilangan yang jasmani. Dia nggak mau kehilangan yang jasmani. Dia nggak mau dirugikan. Akhirnya ya sedikit melanggar lah. Biar sedikit pelanggaran, akibatnya fatal. Jadi jangan dianggap melanggar sedikit, nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Kan atasan kan nggak tahu, Salomo kan nggak tahu. Ya sebagai pekerja bawahan, kalau bekerja kerjalah sungguh-sungguh, sebab Tuhan melihat. Yang memberi upah itu Tuhan. Ya. Jadi kalau dunia memang, saya tahulah cara kerjanya dunia. Kalau bos nggak ada, wah enak-enak, kerjanya sembarangan. Tapi kalau ada bosnya, takut seperti
tikus takut sama kucing gitu ya. Wow. Nanti kalau bosnya nggak ada, nah baru itu namanya nggak taat. Di firman Tuhan ada sebagai bawahan taat kepada atasan. Tapi di atas atasan ada atasan lagi. Siapa? Tuhan di atas segalanya. Nah itu yang harus kita takuti, harus kita taati. Nah seringkali kita sama manusia, ya atas kita manusia kita begitu taat, begitu takut. Tapi sama Tuhan, nah namanya anak Tuhan, orang percaya, pengikut Kristus, tapi sama Kristus seringkali nggak ada ketaatan, takut menderita. Berarti nggak percaya sama firman. Iya. Nggak taat sama firman itu bisa akibat fatal. Bangsa Israel yang sudah berkeliling-keliling karena ketidaktaatnya dia nggak sampai masuk ke tempat dia. Karena nggak taat. Untuk taat memang perlu belajar. Yesus saja belajar. Yesus untuk taat kepada Bapa belajar, apalagi kita perlu belajar dan perlu waktu panjang. Dari kecil kita belajar taat, kita belajar. Di dalam Tuhan hanya ada kata iya. Mau setia kepada Tuhan? Amin. Masa nggak mau? Nggak mau lah. Coba 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Karena Yesus Kristus anak Allah, Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, ya sekarang kita mendengar beritanya, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, Paulus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, ya Yesus Kristus atau Allah itu bukan ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Di dalam Dia hanya ada kata ya. Sebab Kristus adalah ya, Ya, bagi semua janji Allah. ya, Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin ya. untuk memuliakan Allah. Mau memuliakan Allah? Nah itu. Amin. Ya. Untuk Tuhan, ya. Jangan ya dan tidak. Nah, Kristen yang benar, ya, tidak, tidak. Tapi kalau untuk Tuhan, tidak, saudara nggak selamat. Untuk Tuhan, ya. Memuliakan Tuhan, amin. Tuhan senang. Ya, jangan seperti si Mei. Iya, tapi tidak. Ya, saya mau siap melakukan perintah. Cuma 3 tahun. Setelah itu tidak. Iya lagi. Nah, di dalam Tuhan hanya ada kata ya. Jadi untuk Tuhan siap. Ya, jangan siap tapi tidak. Nah, begitulah saudara ya. Jadi ini satu pelajaran buat kita. Kalau kita mau nyawa kita terpelihara, kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita harus belajar taat menurut dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, sekalipun firman Tuhan itu kok sederhana. Ya, yang sederhana aja nggak mau melakukan, apalagi yang susah. Nah, ini firman Tuhan sederhana ya. Jaga mulut. Mulut kita harus bisa dipercaya. Ya iya, tidak tidak. Lebih daripada itu berasal dari hijab. Jangan seperti Simei. Mari kita mau jadi anak Tuhan yang belajar taat, setia kepada Tuhan. Sekalipun jemaat sedikit yang datang ini aja, kita ini datang kepada Yesus, bukan cari jumlah banyak, cari pribadi Tuhan, cari firman. Ya, Tuhan memberkati. Ya, haleluya.